Bro, bikin akuarium air laut lah. Mahal nggak bang? Kagak, lu siapin aja biayanya. Filter 1 juta, lampu 5 juta, protein skimmer 2,5 juta. Terus nanti isinya 3 juta aja bro. Udahlah bang, gue pelihara kelomang aja. Ya elah bro. Ngeri kali ya, biaya buat reef tank doang. Apa bener butuh biaya sebesar itu? Jadi semua itu tergantung kita mau pelihara apa nantinya guys. Gak semua reef tank itu pasti mahal. Budget murah pun kita udah bisa punya kok. Apalagi kalau kita bisa dapet isiannya dari laut langsung. Lagi liburan ke pantai, bisa sekalian berburu sedikit lah. Nah, kira-kira seperti apa jadinya kalau semua biotanya kita dapat dari laut? Apakah biayanya sampai berjut-jut? Langsung aja let's go kita buat. Oke, pertama kita siapin dulu akuariumnya. Pakai yang bekas aja guys, nggak harus beli baru kok. Bisa bekas pelihara gapi, komet atau apa aja lah. Yang penting jangan pakai punya orang. Cuci bersih dulu, ilangin kerak-keraknya. Soalnya nanti kalau udah isi nggak bisa sikat-sikat lagi. Nah, sekarang live rocknya. Berhubung kemarin gue baru pulang dari laut, gue bawa pulang sedikit guys. Cakep-cakep banget kalau langsung milih dari laut. Bawa pulang secukupnya aja, gak usah banyak-banyak. Soalnya kalau lebih, kalian gak bisa taruh dia sembarangan guys. Namanya juga batu hidup. Kalau kalian taruh di luar air, dia metong kekeringan. Jadi live rock harus terus direndam di air laut dengan pencahayaan yang cukup. Kalau enggak, dia bisa jamuran dan akhirnya membusuk. Nah, ini dia live rocknya. Kalau langsung dari laut begini, biasanya banyak penumpang gelapnya guys. Suka ada cacing laut dan kepiting hama di dalamnya. Karena itu jangan langsung kita pakai buat reef tank. Minimal kalian karantina dulu di akuarium lain. Semingguan lah, supaya cacing-cacing dan kepiting-piting gak jelas pada keluar dulu. Sekarang pasir lautnya. Di laut juga berlimpah banget. Kalian bebas mau pilih yang halus atau yang kasar. Kalau gue sendiri lebih suka yang agak kasar kayak begini guys. Soalnya kalau halus gampang terbang-terbang pas kena arus. Nah, kalau kasar lebih mudah diatur dan dibentuk-bentuk. Lalu pasirnya kalian bilas dulu pakai air laut. Jangan pakai air tawar. Soalnya di pasir laut ini banyak bakteri baik dan bibit copepoda yang nantinya akan berguna banget buat membangun ekosistem di dalam reef tank kita. Next, air lautnya. Bawa juga dari laut guys. 2-3 galon cukup lah. Kalau kurang, nanti bisa kita buat pakai garam laut buatan. Oke, akuarium udah, live rock udah, pasir udah, air juga udah. Sekarang tinggal scaping guys. Sampai di sini biayanya masih 0. Sekarang tinggal cari isiannya. Jadi gue mau semuanya hasil dari berburu di laut langsung. Karena gue nggak tahu kondisinya, paling nanti tergantung dapetnya apa. Nggak kayak di toko kan, variannya lebih banyak. Let's go, ikut gue berburu guys. Pertama kita ambil makro alga dulu. Lumayan lah buat nambah-nambahin yang ijo-ijo. Gak usah banyak-banyak, soalnya nanti numbunya bisa liar di akuarium. Wah gila, ini sejauh mata memandang makro alga semua guys. Nah, di sini gue menemukan sesuatu yang unik. Sekilas kayak sarang tawon bentukannya. Cuma ini koral sih. Kalau gue pegang begini, berlendir banget. Cuma gue gak tahu ini namanya apaan. Pokoknya banyak banget di sini. Sampai ada yang terekspos juga. Tapi anehnya gak kering walaupun kejemur. Karena ukurannya gede banget, gue gak bisa bawa pulang dia guys. Jadi skip aja lah model-model begini. Nah, ini nih yang bikin tangan gue tambah gatel lagi pengen bawa pulang. Kalian tahu ini apa? Ya, salah. Ini Montipora guys. Salah satu jenis SPS yang polipnya kecil-kecil itu loh. Walaupun ini jenis yang biasa, tapi gue udah beruntung banget bisa lihat dia di habitatnya langsung. Wah,
Gila sih ini, gede banget guys. Suka banget sama bentuk khas Montipora tuh. Lebar-lebar, nyebar kayak piring. Terus kayak bertingkat-tingkat gitu. Kebayang gak sih kalau dia ada di akuarium? Bakalan jadi centerpiece banget kan? Udahlah, daripada menghayal, mending next. Gak jauh dari situ gue nemu softies nih guys. Kalau dari tadi LPS semua, akhirnya nemu juga yang agak beda. Nah, ini kalau nggak salah softies jenis seroja. Salah satu softies yang paling tahan banting juga. Wajar lah dia ada di pinggiran pantai begini, yang fluktuatifnya parah. Walaupun banyak jenisnya, ini yang paling gampang guys. Warnanya juga kayaknya standar aja, gak mencolok banget. Oke, ini masih bisa gue comot sedikit. Jadi gue bawa pulang buat nanti di akuarium. Lanjut lagi. Kalau tadi gue nemu koral yang mirip sarang lebah, sekarang gue dapet yang hijaunya. Pas gue lihat yang hijau ini, gue jadi inget. Kalau nggak salah bentuk begini tuh namanya nanasan deh. Bener nggak sih? Komen di bawah guys, kasih tahu gue. Dilihat sekilas aja ini udah hijau banget warnanya. Kalau di bawah lampu biru, kemungkinan dia bakal lebih nyala lagi. Nah, pas gue lihat-lihat, ini sebenarnya agak retak. Bisa nih kayaknya gue bawa pulang yang lepasannya. Jadi nanti sekalian kita lihat ya, gimana pas di akuarium. Oke, kita lanjut ke biotanya. Kalau buat ikan, gue kayaknya nyerah guys. Gesit-gesit banget kalau mau nangkepinnya. Kalian lihat aja segesit itu. Mustahil kalau ditangkap pakai serokan. Jadi gue gak berusaha nangkep mereka guys. Sebenarnya di pinggiran banyak anakan betok laut yang terperangkap di karang. Tapi gak ada gunanya guys nangkepin mereka. Soalnya dulu gue pernah pelihara dari nangkep di laut begini juga. Dari kecil sampai agak sedang lah gue pelihara. Mereka itu galaknya minta ampun. Berantem terus kerjanya di akuarium. Dari beberapa ekor, akhirnya tinggal satu ekor yang paling berkuasa. Jadi gak worth it lah pelihara mereka. Nyusahin nantinya. Karena itu gue gak bawa ikan guys. Gue bawa beberapa kelomang laut aja sama beberapa teripang kayak begini. Teripang hitam yang aneh bentuknya. Lucunya, dulu gue ngeri kalau ketemu dia guys. Takut dia tiba-tiba gigit kalau dipegang. Tapi ternyata dia hewan baik loh, yang sukanya bebersih pasir. Jadi dia bakal berguna banget buat di akuarium. Pokoknya kalau ada dia, pasir tuh jadi bersih. Gak coklat-coklat atau ijo-ijo karena lumutan. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bawa pulang dari laut. Secukupnya aja. Karena kita juga harus jaga kelestariannya. Jangan dihabisin, supaya nanti mereka bisa berkembang lagi. Ini dia koral yang tadi gue bawa dari laut. Ada seroja sama nanasan ijo. Nanti setelah beres cycling, gue bakal update di next episode. Jadi sementara gue gabungin mereka di akuarium lama dulu guys. Ya kayak semacam transit gitulah. Gile, ada ya koral transit coy. Nah, untuk peralatan akuariumnya sendiri, gue pakai power head biasa. Ini nggak 1 juta. Harganya 20 ribuan aja. Sama isinya busa dan karbon. Itu paling nggak seberapa lah. Terus lampu reef. Ini juga nggak 5 juta. Harganya cuma 130 ribuan. Terakhir protein skimmer. Ini sebenarnya nggak wajib-wajib banget. Cuma ini gue pakai buat nolong gue aja guys. Tank gue di sini ada 10-an. Capek banget kalau ganti air sering-sering. Kalau seandainya akuarium gue ini doang, gue nggak pakai protein skimmer dan hanya mengandalkan water change. Untuk harganya sendiri, protein skimmer ini nggak 2,5 juta, tapi 140 ribuan aja. Dah, itu doang guys alat-alatnya. Simple banget kan buat akuarium air laut. Paling nanti buat perawatan rutinnya, kalian butuh top up air tawar. Dan air laut rutin buat ganti per minggunya. Buat ikannya, nanti kita bisa beli di toko ikan air laut. 100 ribu aja udah cukup banget. Ingat ya guys, di akuarium air laut kita nggak bisa pelihara ikan banyak-banyak. 5 ekoran aja udah kebanyakan buat akuarium kecil.
Oke, itu dia guys keseruan membuat akuarium air laut dengan hasil buruan langsung di laut. Murah meriah banget kan? Budget untuk beli alat-alatnya aja. Isinya kita bisa cari langsung di laut. Ternyata reef tank itu nggak perlu sampai berjut-jut kok. Siapa bilang ini hobi mahal? Jadi balik lagi, semua tergantung apa yang mau kita pelihara. Tanpa SPS pun, reef tank tetap jadi coy. Tetap bisa indah, tetap bisa dinikmatin. Gak ada yang wajibin kalian pelihara SPS juga. Gak harus ikut-ikutan standar orang lain. Kalau emang baru mulai, ya nikmatin aja prosesnya. Pelihara yang gampang dulu. Yang penting hidup, sehat, dan kalian enjoy. Karena pada akhirnya, reef tank itu bukan soal ikut-ikutan. Tapi soal gimana kalian bikin ekosistem kecil di dalam akuarium kalian sendiri. Di next episode, gue akan update akuarium ini lagi setelah proses cyclingnya selesai. Gue nggak mau akuarium ini gagal. Kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Jadi stay tune terus guys. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.